Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi manajemen pendidikan mengenai sarana dan prasarana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfina Zulfa Syarofa dengan NIM akhir 55 dan rekan saya Intania Nabila Putri dengan NIM akhir 68. Untuk lebih jelasnya mengenai materi yang akan kita sampaikan, yuk kita lihat video presentasi yang akan kita tampilkan. Check it out. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan kegiatan mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan. Untuk memberikan gambaran yang mengenai sarana dan prasarana dapat dianalogikan dengan orang yang hendak berpergian ke suatu tempat. Nah, agar cepat sampai di tujuan, maka orang membutuhkan alat atau sarana yaitu kendaraan. Namun, kendaraan ini hanya akan bisa berjalan dengan baik apabila terdapat prasarana atau jalan yang dapat dilalui. Manajemen sarana dan prasarana ini digunakan untuk membantu pelajaran proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, ada tujuan dari manajemen sarana dan prasarana. Memberikan layanan profesional agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien, agar dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang baik dan akuntabel, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Dapat juga sarana dan prasarana di sekolah dapat digunakan secara optimal dan efektif serta efisien. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama ada prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana harus dilakukan sesuai perencanaan yang seksama, sehingga sarana dan prasarana dapat terwujud dengan baik. Yang kedua ada prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi siap pakai apabila akan digunakan untuk proses pembelajaran. Yang ketiga ada prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana harus selalu memperhatikan undang-undang ataupun peraturan dari pihak yang berwenang. Yang keempat yaitu ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu prinsip kekohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana harus disosialisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang kompak. Macam-macam sarana. Yang pertama dari segi pemakaian, yaitu habis tidaknya bila dipakai. Ada dua macam. Yang pertama ada sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai, dan sarana pendidikan yang tahan lama. Nah, ada yang kedua dari segi keberadaannya, yaitu pergerakan tidaknya pada saat digunakan. Ada dua macam sarana pendidikan yang bergerak, yaitu sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya, seperti lemari, arsip, bangku, dan kursi yang bisa digerakkan atau dipindahkan ke mana saja. Lalu yang sarana yang tidak dapat digerakkan yaitu sarana pendidikan yang tidak bergerak. Semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, seperti tanah, bangunan, sumur, dan menara serta saluran air. Lalu yang ketiga ada dari segi kaitannya dengan proses belajar. Ada dua macam, yaitu sarana yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti kapur tulis, spidol, atau alat pembelajaran, atau alat peraga, dan lain-lain. Lalu ada sarana yang tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari arsip di kantor. Selanjutnya ada macam-macam dari prasarana. Yang pertama yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung, yaitu digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik,
keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua ada prasarana pendidikan yang keberadaannya itu tidak digunakan untuk proses pembelajaran, namun secara langsung sangat menunjang terjadinya belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantin, masjid atau musola, kamar kecil, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Pada slide selanjutnya itu mengenai langkah-langkah dari manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu mengenai perencanaan kebutuhan. Adapun perencanaan kebutuhan meliputi yang A, menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah. Lalu B, menyusun rencana kebutuhan untuk periode tertentu. Sedangkan yang C, memadukan rencana kebutuhan dengan perlengkapan sebelumnya. Lalu yang ke D, memadukan rencana kebutuhan dengan dana yang tersedia. Nah, yang ke E, memadukan rencana kebutuhan perlengkapan yang urgent dengan dana yang tersedia. Lalu yang terakhir, penetapan rencana pengadaan akhir. Langkah-langkah manajemen sarana dan prasarana yang kedua yaitu pengadaan. Apa sih pengadaan? Pengadaan adalah kegiatan menyediakan atau menghadirkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan pada suatu lembaga sesuai rencana yang telah dibuat. Pengadaan dapat dilakukan dengan berbagai jalan, yaitu yang pertama membeli, yang kedua membuat sendiri, yang ketiga bantuan atau hibah, yang keempat yaitu menyewa, yang kelima meminjam, yang keenam mendaur ulang, yang ketujuh menukar, yang terakhir yaitu memperbaiki atau merekonstruksi. Langkah-langkah yang ketiga yaitu pencatatan dan pemeliharaan atau inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik lembaga atau sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku. Barang inventaris adalah semua barang yang dimiliki oleh sekolah, baik yang dibeli melalui dana pemerintah, komite, dan masyarakat, ataupun hibah. Langkah-langkah yang keempat adalah pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk mengoptimalkan dan menjamin kesiapan operasional peralatan yang mendukung proses pembelajaran. Langkah yang kelima yaitu pengawasan sarana dan prasarana. Pengawasan merupakan pengendalian performance sebuah lembaga. Tujuannya agar lembaga tersebut tidak menyimpang dari tujuan program prosedur, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip kelembagaan. Cukup sekian presentasi yang sudah kami sampaikan. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.